Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Quran Fantastis Abi Ahmad Yasin SQMAG dan Umi Rusanani MPD, yang terhormat Kepala SMP Tahfiz Quran Fantastis Bapak Rudi Irawan MPD beserta seluruh Dewan Pengajar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati juga wali santri kelas 9 dan seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini, serta yang kami banggakan para wisudawan dan wisudawati SMP Tahfiz Quran Fantastis. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara wisuda SMP Tahfiz Quran Fantastis tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada acara pada pagi hari ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Rizky Fatur Rahman selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada hari ini. Selamat datang dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu tamu undangan dalam acara wisuda SMP Tahfiz Quran Fantastis tahun 2026. Hadirin yang berbahagia, agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan tertib dan hikmat, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan doa, acara ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, acara keempat sambutan Kepala SMP Tahfiz Quran Fantastis, acara kelima sambutan perwakilan santri, acara keenam sambutan perwakilan wali murid, acara ketujuh penampilan tari saman, acara ke-8 tausiah, acara ke-9 prosesi wisuda dan tasmi, acara ke-10 penyematan mahkota, dan acara yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah susunan acara yang akan kita ikuti bersama pada pagi hari ini. Semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita membukanya dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita tundukkan kepala kita sejenak, seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Ustadz Hadik. Kepada Ustadz Hadik, waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara yang penuh berkah ini, marilah kita membuka acara ini dengan bacaan surat Al-Fatihah.
Semoga dengan wasilah surat Al-Fatihah ini acara ini bisa berjalan dengan lancar, tertib dan sesuai apa yang kita harapkan. Alladzina yaquluna bis-salihati syafa'atu rasulillah sallallahu alaihi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Syafa. Kepada Ananda Syafa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idza kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Ananda Syafa atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa mencintai dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara sambutan. Sambutan pertama dari Kepala SMP Tahfiz Quran Fantastis yang akan disampaikan oleh Bapak Udi Irawan MPD. Kepada Bapak Udi Irawan MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alladhi binikmatihi tatim sholihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kiram yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Yasin MQ, yang saya hormati Ibu Ustazah Nani atau Rusanani MPD, yang saya hormati Ibu Rusmiati Eskom, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Tahfidz Quran Fantastis, Bapak-bapak, Ibu-ibu wali santri SMP Tahfidz Quran Fantastis, dan juga para tamu undangan serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat hadir dalam rangka pelepasan dan wisuda siswa kelas 9 SMP Tahfidz Quran Fantastis. Semoga acara ini diberikan kemudahan dan kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga umatnya. Bapak, Ibu, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, pada hari ini suatu hal yang membanggakan dan suatu hal yang menggembirakan bagi para siswa dan wali santri, karena pada hari ini kita akan menyaksikan bagaimana anak-anak kita nanti akan dilepas di wisuda setelah 3 tahun mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis ini. Ini adalah satu kebanggaan bagi orang tuanya yang telah menyelesaikan anak-anaknya di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Fantastis ini. Dan ini juga salah satu prestasi yang terbaik ya bagi anak-anak kita yang telah berhasil yang menghafal Al-Quran, ada yang sampai 30 juz. Alhamdulillah ya, ini adalah suatu prestasi yang luar biasa bagi anak-anak kita, yang kita harus bangga terhadap anak kita yang telah menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Mudah-mudahan hafalannya ini terus dipertahankan dan juga bermanfaat ya bagi para santri di sini dan juga orang tuanya nanti. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang berbahagia, anak-anak ya kalian tanpa terasa sudah 3 tahun mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Fantastis ini. Banyak kenangan suka dan duka selama kalian mengenyam pendidikan di pondok ini. Dan ini juga kalian sudah banyak ilmu yang telah kalian dapatkan dari para ustadz, ustazah, dan bapak ibu guru di pondok ini. Oleh karena itu kalian harus bisa memanfaatkan ilmu yang sudah kalian dapatkan di pondok pesantren ini. Jangan sampai ilmu yang telah kalian dapatkan hilang begitu saja, karena memang berat untuk menjaga ilmu dan hafalan yang sudah kita raih. Ya, kita ya kalian berjuang selama 3 tahun di sini ya, pagi dari bangun sebelum subuh ya tahajud sampai malam jam 10 baru tidur lagi. Itu perjuangan yang sangat berat sekali buat kalian.
Dan alhamdulillah apa yang kalian perjuangkan selama kalian mengenyam pendidikan di pondok pesantren ini, alhamdulillah mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan Bapak Ibu wali santri juga sangat senang karena anak-anaknya bisa dapat hafal Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ya, inilah salah satu keunggulan dari pondok pesantren Tahfiz Quran. Sudah ratusan santri yang sudah khatam Quran dan hafal Quran 30 juz. Ini prestasi yang luar biasa bagi pondok pesantren Tahfiz Quran dan Tahfiz ini. Dan oleh karena itu jangan ragu-ragu istilahnya kalau ingin memondokkan anaknya ke pondok pesantren Tahfiz ini, insya Allah ya kualitasnya bagus dan juga hasilnya juga sesuai apa yang diharapkan. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, kalian sudah belajar selama 3 tahun ini, dan pada hari ini adalah hari yang berbahagia buat kalian karena kalian akan dilepas dan wisuda, dan ini bukan dari akhir perjuangan kalian. Ini adalah salah satu awal tonggak perjuangan kalian ke depannya. Jadi jangan merasa puas kalian itu belajar 3 tahun di pondok ini. Masih banyak dan masih panjang perjuangan kalian untuk meraih masa depan kalian. Setelah kalian lulus di SMP, nanti kalian juga harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA atau SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis Ustadz Ahmad Yasin SQMAG, yang kami hormati Umi Rusanani MPD, yang kami hormati Kepala SMP Tahfiz Quran Fantastis Bapak Rodi Irawan MPD, yang kami hormati Ustazah Rusmiati Eskom, segenap Bapak dan Ibu Dewan Guru yang kami hormati, serta orang tua dan wali murid yang kami muliakan, dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan izinnya pada hari yang penuh kebahagiaan ini kita dapat berkumpul dalam acara kelulusan yang sangat berharga. Hari ini bukan hanya tentang perpisahan, tetapi juga tentang perjalanan yang telah kami lalui bersama. 3 tahun mungkin terasa singkat, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak cerita, tawa di kelas, tugas yang tak terhitung, nasihat guru, hingga perjuangan menghadapi ujian. Kami menyadari bahwa sampai titik ini bukanlah hasil usaha kami sendiri. Ada doa orang tua yang tak pernah putus, ada kesabaran guru yang tak pernah lelah membimbing kami, serta dukungan dari banyak pihak yang selalu percaya pada langkah kami. Untuk Bapak dan Ibu guru, terima kasih atas ilmu, perhatian, dan kesabaran yang telah diberikan. Mungkin kami pernah membuat kesalahan, pernah sulit diatur, atau tanpa sadar mengecewakan. Dari hati yang tulus, kami memohon maaf dan berterima kasih karena telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup kami. Untuk orang tua kami tercinta, terima kasih atas doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak pernah berhenti di setiap langkah
Semoga hari ini menjadi salah satu kebahagiaan kecil yang dapat kami persembahkan untuk kalian. Untuk teman-teman seperjuangan, hari ini menjadi penanda bahwa perjalanan kita di sekolah ini telah sampai pada satu titik akhir. Namun, persahabatan dan kenangan yang kita miliki semoga tidak ikut berakhir. Mungkin nanti kita akan berjalan di jalan yang berbeda, tetapi semoga kita tetap saling mendoakan dan membawa kenangan baik satu sama lain. Kelulusan ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari langkah baru yang lebih besar. Semoga ilmu yang telah kami dapatkan menjadi bekal yang bermanfaat dan menjadikan kami pribadi yang lebih baik di masa. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membersamai perjalanan kami. Salli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Yang terhormat yang sama-sama kita hormati, insya Allah muliakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis Abu Kiai Haji Ahmad Yasin XQ MAG beserta Umina Rusanani MPD. Kemudian yang terhormat yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Tahfiz Quran Fantastis Bapak Ruby Irawan MPD, dan juga yang terhormat sama-sama kita hormati Dewan Guru SMP Tahfiz Quran Fantastis yang kita saksikan satu persatu. Kemudian yang terhormat sama-sama kita hormati wali santri kelas 9 SMP yang mohon maaf tidak sepenuhnya satu persatu, dan juga yang teristimewa anak-anakku peserta wisuda yang pada hari ini insyaallah Allah muliakan. Pertama, pada pagi hari ini mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita telah dipertemukan kembali, kita berkumpul bersilaturahmi di acara yang insya Allah istimewa untuk para orang tua murid, yaitu hari berpasan wisuda dari santri Pondok Pesantren dan SMP kelas 9 Tahfiz Quran Fantastis. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini nantiasa diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kehadiran kita, suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang masih patuh, taat dan setia mengikuti ajaran sunnah-sunnah beliau. Hadirin jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya mewakili seluruh orang tua murid pada hari ini mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga, ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan ribuan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran dan juga pada Dewan Guru, Ustadz dan Ustazah yang telah memberikan ilmu, memberikan pendidikan, edukasi agama pada anak-anak kami. Mudah-mudahan segala apa yang dilakukan oleh guru-guru Pondok Pesantren Tahfiz Quran Fantastis senantiasa Allah jadikan suatu catatan amal ibadah untuk guru-guru sekalian. Selanjutnya, saya selaku perwakilan dari wali murid apabila dalam proses pendidikan
disampaikan dalam proses menuntut ilmu ada kesalahan dari anak-anak kami perwakilan dari murid-murid, mohon dibuka pintu kemaafannya seluas-luasnya. Mungkin itu saya sampaikan dari perwakilan dari murid-murid. Dari saya sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Yang saya hormati para pengurus Yayasan Quran Fantastis hadir di tengah-tengah kita, ada Ustazah Rusmiati Eskom, kemudian Ustazah Rusanani MPD, kemudian yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Tahfiz Quran Fantastis Kiai Haji Rudi Irawan MPD, seluruh Dewan Guru baik itu Dewan Guru Tiknas maupun Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis yang saya hormati dan tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Yang kami hormati pula para wali santri Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis serta wisudawan dan wisudawati Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis yang sangat saya sayangi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini tanggal 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari lahirnya Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis, kita dapat melaksanakan acara wisuda dan pelepasan santri kelas 9 SMP Tahfizul Quran Fantastis. Artinya apa? Ini merupakan tahun ke-10 perjuangan Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis dengan suka duka, dengan perjuangan yang tidak kecil, namun alhamdulillah memiliki makna yang sangat besar. Kenapa saya bilang memiliki makna yang sangat besar? Suatu ketika saya diundang menjadi pengisi acara pada pelatihan metode menghafal Al-Quran, metode fantastis hafal Quran dengan tuntas dan praktis di Banjarmasin. Diundang oleh Kiai Sepuh Almarhum Kiai Haji Sabran Afandi, merupakan ulama fikih pertama se-Asia. Belum lama beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diundang di sana. Kemudian mantu beliau pernah mengatakan begini, Ustaz Ahmad Yasin, kami di sini untuk mendapatkan satu orang saja yang melahirkan jadi penghafal Al-Quran itu butuh waktu puluhan tahun. Sedangkan Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis dengan waktu yang sangat singkat mampu melahirkan puluhan dan bahkan ratusan orang penghafal Al-Quran. Begitu kata beliau. Karena pesantren Raha dari Banjarmasin itu waktu beberapa tahun yang lalu mengirim puluhan santrinya ke pesantren Darul Quran Fantastis, kemudian puluhan itu menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran dalam waktu yang sangat singkat. Ada yang 3 bulan selesai 30 juz, ada yang 4 bulan, dan paling maksimal 6 bulan menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah, hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari tadi, Ananda Adiba
itu selesai juga setoran hafalan Al-Quran 30 juz. Abida, Ananda Abida, Masya Allah. Ya, berarti urutan ke 229. Ini adalah capaian yang begitu luar biasa, dengan segala kesederhanaan, baik itu dari fasilitas yang ada di Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis ini. Oleh karena itu, secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada para dewan guru, baik itu guru Diknas maupun guru pondok, atas keikhlasan dan juga semangatnya mendidik para santri di Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis ini. Jadi jangan dilihat sebagaimana yang dikatakan oleh MC kita tadi, jangan dilihat dari kesederhanaannya, tapi hasilnya. Saya sampaikan kepada Umi Nani bahwasanya pengennya saya, jangankan banyak yang telah menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran 30 juz. Anak-anak kita, satu orang saja yang menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran, itu harus kita banggakan. Kenapa demikian? Karena seluruh interaksi kita dengan Al-Quran semuanya baik. Apa saja interaksi kita dengan Al-Quran? Yang pertama itu diawali dengan kita belajar Al-Quran. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita dikategorikan oleh Allah dan Rasulnya lantaran mereka belajar Al-Quran, itu juga dikategorikan sebagai orang terbaik. Apa dalilnya? Tadi kepala sekolah kita sudah menyampaikan dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Coba di pesantren Darul Quran Fantastis itu, ya, anak-anak kita tidak hanya belajar pendidikan Diknasnya, tapi juga mereka itu belajar Al-Quran. Naik lagi tingkatannya. Makanya kita di sini kita menerima santri-santri, tidak hanya mereka itu sudah lancar baca Al-Quran, bahkan mereka-mereka yang belum bisa baca Al-Quran atau masih terbata-bata sekalipun dalam membaca Al-Quran, silakan daftar di Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis. Insya Allah kita akan ajarkan di sini. Kenapa? Karena interaksi kita dengan Al-Quran itu cukup panjang. Berawal dari belajar dulu. Nah, kalau sudah bisa membaca Al-Quran, naik lagi tingkatannya, yaitu meningkatkan bacaan Al-Quran Karimnya. Itu juga baik. Karena kata Nabi, man ta'allama Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, kata Nabi, niscaya Allah akan memberikan ganjaran kepadanya satu kebaikan atau satu pahala. Sedangkan satu pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 pahala. Sampai-sampai Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti berapa pahala yang akan kita peroleh ketika kita membaca alif lam mim saja? Berapa? 30 pahala. Nah, sedangkan anak-anak kita yang menghafal Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian, adik umi, mereka itu tidak hanya belajar membaca. Mereka ini tidak hanya membaca Al-Quran, tapi bagi para penghafal Al-Quran itu, dia terus mengulang bacaan-bacaan Al-Qurannya.
satu ayat yang mereka hafal itu mereka ulang berpuluh-puluh kali. Jadi satu ayat yang mereka hafal itu mereka ulang berpuluh-puluh kali, bahkan beratus-ratus kali. Nah, berapa pahala yang akan kita peroleh sebagai orang tua berkat lantaran anak-anak kita menghafal Al-Quran. Kembali pula pahalanya tidak hanya buat orang tua, tetapi buat guru-gurunya. Saya juga sebagai pengelola pesantren mau dong dapat kebahagiaan keberkahannya, ya nggak Bu? Mau dong. Orang-orang yang membantu secara finansial juga ingin dong menciptakan keberkahan dari santri-santri penghafal Al-Quran. Maka wajar ya Ustadz Kiai Rudi, sadar kita itu masih sederhana, tampak sederhana, sudah 10 tahun masih begini-begini saja sarana prasarananya. Kenapa? Kita punya empat sabar. Ada di Kukusan, Citayam ini ada 2, ada di Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan itu semua berkat doa dari Bapak Ibu sekalian, doa dan support dari para donatur, sehingga anak-anak kita walaupun dalam keadaan sederhana ini masih tetap bisa belajar dengan maksimal. Buktinya ya kita sudah mendapatkan akreditasi A. Ya, Ustaz Yus, kan berat ini kan mendapatkan akreditasi A kan berat. Tidak semua sekolah itu mendapatkan akreditasi A. Walaupun megah bangunannya. Tanya Ustaz Jahnani yang mengikuti perkumpulan dari dari kepala sekolah yang ada di Depok ini. Tidak mudah mendapatkan itu, tapi berkat rahmat Allah SMP Tahfizul Quran Fantastis mendapatkan akreditasi A beberapa waktu yang lalu. Tapi kok santrinya tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Segala sesuatu ada takdir, segala sesuatu ada masanya. Fantastis pernah menduduki santri sampai 200-an orang. Covid hilang setengah. Kemudian semakin kurang. Apa kita harus putus semangat? Tahun ini hadirin sekalian, saya bicara dengan pengurus yayasan. Bagaimana kalau tahun ini kita gratiskan seluruh santri baru yang mendaftar di Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis. Mulai dari pendaftarannya, kemudian uang pangkalnya, uang pendidikannya, makan dan minumnya kita gratiskan. Kok bisa? Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mohon doanya. Kami sudah mulai ada usaha, namanya UFA, toko UFA, usaha fantastis. Ke depan ini diharapkan seluruh santri ya itu beli kebutuhannya ada di pesantren. Bahkan kita libatkan masyarakat yang ada di sekitar ini ya untuk membeli di toko UFA ini, dan alhamdulillah sudah berjalan. Di belakang sana Bapak Ibu sekalian, itu masyarakat sekitar mulai kebutuhan telur, kemudian beras itu belinya di toko UFA. Dan bahkan kemarin kita jualan sapi Bu. Mau tahu nggak? Jualan sapi itu yang laku lebih dari 60 ekor coba. Oh, itu berkat apa? Berkat dari support dan doa dari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ke depan juga kita membuka nih program akikahan. Jadi ada Bapak Ibu anak ya tetangga kita yang ingin akikahan, nggak mau repot-repot di rumahnya, akikahan bersama dengan santri pesantren Darul Quran Fantastis. Kita akan olah. Itu adalah bagian dari pengembangan usaha fantastis. Coba berkah nggak dari santri untuk santri? Oh anak saya ini belum akikahan Ustaz, udah akikahan di pondok saja. Kita nanti itu ada Bu Devi tukang masaknya yang enak kan, ya ada Bu Tati, ya kan, dan yang lain-lainnya kita akan libatkan. Termasuk guru-guru perempuannya. Oh saya mau ikutan masak dong, boleh nanti ke depan. Insya Allah. Kemudian anak-anak santri juga kita libatkan. Untuk apa? Untuk program ketahanan pangan. Di belakang sana Bu, kalau udah rapi, boleh jalan-jalan ke belakang. Kita ada program ketahanan pangan. Ada ayam petelur, ada ayam pedaging, ada punggung petelur. Kemudian kita juga akan ada tanaman-tanaman lagi.
ya, berkebun insya Allah. Jadi anak-anak kita akan ajarkan life skill-nya. Ya, selain mereka menghafal Al-Quran, belajar ikhlas, kemudian mereka juga siap ya, menghadapi perkembangan zaman. Jadi itu yang kedua. Pertama tadi membaca Al-Quran, kemudian belajar Al-Quran, kedua membaca Al-Quran. Naik lagi levelnya. Kalau ikut pesantren Darul Quran Fantastis ini tidak hanya belajar dan membaca Al-Quran, tapi mereka itu menghafal Al-Quran. Jadi anak-anak sekalian, kalian yang wisudawan dan wisudawati hari ini, walaupun kalian sudah hafal Al-Quran 30 juz, jangan pernah berhenti. Karena kata Ustaz Rudi tadi, ya, beliau mengutip dari sabda Nabi, belajar itu tidak mahdi ila tahdi. Sejak kecil hingga kita berpulang ke rahmatullah. Apalagi kalau menghafal Al-Quran yang cenderung besar kemungkinannya untuk hilang. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hafalan Al-Quran itu hilang? Mudah lupa. Kenapa? Hikmahnya itu adalah agar kita sering murojaah. Hikmahnya itu agar kita terus mengulang-ulang hafalan. Kadang-kadang baru story sama Ustaz Haji, Ustaz Rizky, baru story. Begitu mundur selangkah dua langkah, hafalan saya apa tadi ya? Normal, nggak apa-apa. Baru sama Ustazah Nunung, baru setoran. Loh, begitu keluar dari kelas, begitu keluar dari masjid, wah hafalannya, wah hilang ya. Biarin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menjadikan kita lupa agar kita terus memurojaah hafalan Al-Quran kita. Artinya ingin kita mendapatkan kesempatan pahala yang lebih besar melalui tadarus Al-Quran kita, melalui murojaah hafalan Al-Quran kita. Coba bayangkan Pak, kalau hafalan Al-Quran itu sekali dihafal dan tidak lupa selama-lamanya, kira-kira kita akan rajin baca Al-Quran ya Pak? Hah? Ya besar kemungkinan gak rajin baca Al-Quran karena menganggap, saya ini udah hafal kok ngapain baca. Iya kan? Tapi bagi para penghafal Al-Quran, saya merasakan sendiri Bu. Coba nanti kalau anak-anak libur, kira-kira anak-anak kita bisa lebih mandiri kan dari ketika mereka di pesantren. Itu berbeda. Kadang-kadang sholatnya harus disuruh, betul gak Bu? Kadang-kadang makannya juga harus disuruh. Kadang-kadang, ini bukan kadang-kadang sih, tapi terus-menerus kadang-kadang. Iya kan? Apalagi murojaah hafalannya, mengulang hafalannya, maka banyak sekali santri begitu liburan itu hafalannya juga tinggal nama. Ada nggak yang begitu? Mudah-mudahan tidak terjadi pada santri pondok pesantren Darul Quran Fantastis. Jadi mengulang hafalan. Jadi apalagi kalau seandainya anak-anak kita sudah memiliki hafalan Al-Quran 30 juz. Jadi anak-anak sekalian yang ada di ini tolong disimak. Kalau kalian sudah menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran 30 juz, maka harus ada dua konsentrasi. Konsentrasi pertama itu adalah mengulang hafalannya secara bin nazar. Ini tolong dicatat bagi orang tua juga. Mengulang hafalannya secara bin nazar, yaitu dengan melihat mushaf. Kalau dia punya hafalan 30 juz, minimal dia harus membaca Al-Quran 1 juz per hari. Syukur-syukur mampu 3 juz. Syukur-syukur naik lagi, mampu 5 juz. Ya, diulang atau dibaca bin nazar dengan melihat mushaf. Kemudian yang kedua, konsentrasinya itu adalah murojaah
halaman per halaman. Jadi murojaah halaman per halaman ini, misalnya nih, dia harus mampu memutkinkan kembali hafalannya minimal 1 halaman sehari. Tolong dicatat, Bapak Ibu sekalian, supaya nanti bisa diingatkan ke anak-anaknya. Jadi memungkinkan hafalannya minimal 1 halaman sehari. Syukur-syukur bisa 1 lembar, syukur-syukur bisa 2 lembar atau lebih. Dan kalau memungkinkan ada seorang guru yang menerima setoran hafalannya, silakan sambil disetorkan. Kalau nggak ada juga boleh sama orang tua. Kalau nggak ada juga boleh, ya boleh voice note. Silakan menghubungi Ustazah Yus. Ya, voice note setoran hafalan pasti dilayani sama Ustazah Yus atau Ustazah Nunung. Ya, store voice note. Gak apa-apa, kita kan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala melalui komunikasi. Nah, jadi naik tingkatnya menghafal Al-Qur'an. Maka anak-anak sekalian, jangan sampai ada istilah begini, menjadi mantan hafiz Al-Qur'an. Menjadi mantan hafiz Al-Qur'an. Jadi dimanapun kalian melanjutkan sekolahnya, anak sekalian, pastikan di murojaah hafalannya, diulang kembali hafalan Al-Qur'annya. Nah, lebih lanjut lagi anak sekalian, ternyata menghafal Al-Qur'an itu baru kulitnya, masih ada isinya. Apa isinya? Tadabbur Al-Qur'an, memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Itulah metode yang kita terapkan di Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis ini. Metode fantastis, hafal Quran dengan tuntas dan praktis. Jadi salah satunya itu dibaca berulang-ulang ayat per ayat, kemudian sambil memahami maknanya. Lebih jauh lagi kaji tafsiran Al-Qurannya, ya, kaji ilmu Al-Qur'annya. Baru lebih dalam lagi dalam hal interaksi kita dengan Al-Qur'an. Selanjutnya, kalau kita sudah bisa membaca Al-Qur'an Karim, menghafal Al-Qur'an, bertadabburi ayat-ayatnya, menafsirkan ayat-ayatnya, naik lagi tingkatannya, mengajarkan Al-Qur'an Karim. Jadi mengajarkan Al-Qur'an. Bisa bergabung di TPA, tawarkan diri. Pak Ustazah, saya mau mengajar bagian dari mengajar di TPA ini. Apa-apa? Apa mau mengabdi di Pondok Pesantren? Ustaz, atau Abi, saya mau mengabdi di Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis. Sampaikan, boleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengamalkan Al-Qur'an dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Nah, jika hari ini kita mampu lakukan, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berjanji, man ta'allama Al-Qur'an wa 'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan tuhu asal min dawi syams fayaqulani bima utina hadza fayuqal bi'akhdhi waladikuma lil Qur'an. Siapa yang belajar Al-Qur'an, siapa yang mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, ul bisa walidahu yaumal qiyamah tajan tuhu ahsanu min dawi syams, niscaya di hari kiamat nanti akan dipakaikan mahkota kebesaran kepada kedua orang tuanya, yang mana mahkota kebesaran itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan dunia dan seisinya, jauh lebih bersinar dibandingkan dengan sinar matahari. Sampai-sampai Abi Umi, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian nanti akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaan Bapak Ibu? Fayaqulani bima utina hadza. Kenapa engkau memberikan mahkota kebesaran ini kepada kami berdua ya Allah?
Apa jawaban Allah? Fayuqal bi akhdhi waladikum al Quran. Aku memberikan mahkota kebesaran ini kepada kalian berdua wahai orang tua, lantaran anak-anak kalian pintar membaca Al-Quran dan mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Terakhir, kami mengucapkan selamat pada anak-anakku, para wisudawan dan wisudawati yang wisuda pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan di pesantren dan Quran fantastis ini menjadi ilmu yang barakah, yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa, negara, dan juga agama. Pesan terakhir Abi, tolong dijaga hafalannya, tolong diulang-ulang hafalannya. Kebiasaan-kebiasaan sholat berjamaah di pesantren dan Quran fantastis praktekkan saat di rumah. Kebiasaan-kebiasaan kalian menambah hafalan, mengulang hafalan di pondok, amalkan di rumah. Insya Allah hafalan kalian akan terus terjaga, kemudian amal ibadah kalian juga akan senantiasa terjaga. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.